Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Ibu Hesti. Di sini nantinya saya akan mengajar matematika. Nah, hari ini adalah masih dalam rangkaian MPLS. Di sini saya bertugas untuk menyampaikan materi tentang bagaimana belajar efektif. Mungkin di sini siswa-siswa di sini dulu yang sudah dari SMP masuk SMK ini belajarnya ada yang asal-asalan, belajarnya ada yang seenaknya. Jadi di situ nantinya akan mempengaruhi hasil belajar dari siswa-siswa, hasil belajar dari peserta didik. Nah, untuk itu diperlukan adanya materi pembelajaran yang efektif guna mengarahkan kalian untuk belajar yang baik, belajar yang efisien, belajar yang nantinya akan bermanfaat dan membuat kalian memperoleh nilai yang bagus. Apa saja sih yang harus dilakukan pada saat belajar itu agar menjadi efektif? Kita harus melakukan proses pembelajaran yang baik dan benar. Bagaimana caranya membuat pelajaran itu baik dan benar? Yang pertama itu adalah, misalkan salah satu caranya adalah dengan belajar kelompok. Mengapa? Karena pada saat belajar kelompok, kalian itu akan bekerja bersama-sama teman kalian, dan di situ nantinya apabila ada yang saling tidak mengerti, ada yang tidak memahami, bisa dibantu oleh teman kalian yang lebih memahami dalam kelompok tersebut. Jadinya dalam satu kelompok itu nanti akan bisa mengerjakan sebuah permasalahan itu secara baik dan benar. Yang kedua, caranya itu adalah dengan membuat catatan intisari dari pelajaran yang harus dilakukan, yang akan dipelajari. Apa sih intisari? Menurut kalian mungkin intisari itu bisa lebih dipahami dengan kata merangkum. Jadi kalau kalian membuat sebuah rangkuman dari sebuah materi yang akan diajarkan, kalian itu akan lebih tahu jalannya. Oh, nanti setelah materi ini, kemudian materi ini, kalian akan lebih cepat untuk memahami itu. Nah, membuat intisari dari pembelajaran itu, membuat intisari dari pelajaran merupakan salah satu bentuk dari perencanaan belajar yang baik. Pada saat kalian sudah membuat perencanaan belajar yang baik, itu akan membantu kalian untuk lebih bisa mengontrol pelajaran yang akan dilakukan. Yang berikutnya adalah, yang terpenting juga, kalian harus disiplin dalam belajar. Disiplinnya bagaimana? Disiplin belajar di sini adalah kalian benar-benar melakukan belajar secara kontinu, belajar secara benar. Di sini kalau kalian tidak disiplin, kalian belajarnya itu asal-asalan. Misalkan hari ini belajar, besok tidak, kemudian 2 hari lagi belajar. Nah, di situ tidak disiplinnya kalian. Tidak rutin belajar, maka di sini akan membuat materi yang dipelajari itu tidak masuk sepenuhnya ke dalam otak kita. Berikutnya, cara belajar efektif itu adalah aktif bertanya dan ditanya. Apa sih Bu aktif bertanya dan ditanya itu? Aktif bertanya itu kalau kalian ada memang yang tidak dipahami dalam sebuah materi, kalian harus aktif bertanya. Baik itu kalian bertanya pada guru, bertanya pada teman, bertanya pada orang di sekitar kalian yang sudah lebih memahami. Nah, pada saat kalian sudah aktif bertanya, maka di sini kalian akan bisa memperoleh hasil atau penyelesaian dari masalah yang kalian miliki. Aktif ditanya, Bu, apa aktif ditanya? Kalau ada teman kalian itu bertanya, silakan dijawab jika kalian paham. Nah, memang pada saat kalian itu ditanya teman, itu sepertinya kalian apa sih manfaatnya buat kita? Tapi sebenarnya pada saat kalian ditanya oleh teman kalian dan kalian memaparkan kembali apa yang ditanyakan, itu akan membuat materi atau masalah yang ditanyakan temannya semakin mengendap di otak kalian. Nah, yang saya harus tekankan lagi, jujur. Jujur di mana? Jujur pada saat kalian belajar, jujur pada saat kalian mengerjakan ujian, jujur pada saat kalian mengerjakan ulangan. Dengan jujur di sini, kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan nantinya mengantarkan kalian untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Nah, berikutnya apa? Selain belajar yang rutin,
Jangan lupa untuk merefresh otak kalian. Merefreshnya bagaimana? Merefresh dengan kalian bermain, entah itu merefresh dengan kalian itu rutin makan. Jangan sampai telat makan ya nak ya. Boleh belajar dengan giat. Tapi kalau sampai kalian telat makan, lupa makan, itu akan itu akan membuat kesehatan kalian itu menurun. Dan itu jadinya akan membuat kalian belajarnya semakin tidak efektif. Nah, pada saat kalian misalkan lagi pada dunia matematika, saya belajar bu, kemudian saya nggak bisa. Itu adalah namanya dalam dunia pendidikan trial and error. Bagaimana maksudnya? Silakan mencoba lagi. Kesalahan, mencoba lagi. Kesalahan, mencoba lagi. Karena sejatinya suatu saat pada saat kalian rajin belajar, kalian rajin mencoba, kalian akan memperoleh hasil yang benar. Nah, itu adalah salah satu bentuk cara belajar yang efektif anak-anak. Nantinya silakan diterapkan dalam kehidupan kalian. Semoga bermanfaat, semoga nantinya bisa belajar yang efektif, semoga nantinya bisa menjadi siswa yang baik, semoga nantinya bisa memperoleh nilai yang bagus. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.